Damkar beraksi, Satria Biru. Ini motor semua motornya. Pada Senin 19 Januari 2026, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, kebakaran terjadi di tempat parkir Wahyu Motor di Jalan Mayor Oking, Bogor Tengah. Api pertama terlihat dari lantai 2 dan awalnya dikira pembakaran sampah. Sebelum diketahui 10 motor hangus dan 9 motor terdampak. Dengan kerugian sekitar 400 juta rupiah tanpa korban jiwa. Regu 2 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor dari Pos Sukasari, Yasmin, dan Cibuluh menggunakan 7 unit mobil pemadam tiba di lokasi pukul 6.11 waktu Indonesia Barat dan berhasil memadamkan api sepenuhnya pada 6.26 waktu Indonesia Barat. Dugaan kebakaran akibat korsleting listrik pada alarm salah satu motor dan kondisi akhirnya aman serta terkendali. Awal kejadian diduga berasal dari korsleting listrik pada alarm salah satu motor yang terparkir di lantai 2. Percikan api dari korsleting tersebut perlahan membakar bagian motor dan mulai menyambar motor lainnya yang kemudian api semakin membesar. Warga yang melihat kejadian tersebut segera melaporkan peristiwa ini kepada petugas pemadam kebakaran setempat. Jadi hari ini kejadian 65 di area parkir dekat stasiun Jalan Mayor Oking. Kurang lebih ada 9 atau 10 motor. Saat ini terkendali, posisinya masih kemungkinan ada anggota pemadam. Pada Minggu 18 Januari 2026, sebuah aksi kekerasan menggegerkan warga Ciledug, Kota Tangerang, Banten ketika seorang pemuda berusia 21 tahun mengamuk dan menyerang warga menggunakan senjata tajam. Berdasarkan keterangan di lapangan, pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan yang dipicu masalah pribadi, sehingga melukai sejumlah anggota keluarga serta warga di sekitarnya. Situasi sempat menimbulkan kepanikan sebelum akhirnya berhasil dikendalikan. Untuk mencegah aksi lanjutan dan demi keselamatan bersama, pihak keluarga mengevakuasi pelaku ke rumah sakit jiwa agar mendapatkan penanganan medis dan kejiwaan secara intensif. Pada Jumat sore 16 Januari 2026, sebuah pos karcis parkir di pintu masuk RSUD Klungkung terbakar dan mengakibatkan satu bangunan pos tiket ludes dilalap api. Peristiwa tersebut sempat menimbulkan kepanikan di area rumah sakit, namun dipastikan tidak ada korban jiwa. Meski demikian, kebakaran ini menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah akibat kerusakan bangunan dan fasilitas pendukung. Berdasarkan keterangan yang diterima, kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik di dalam pos karcis parkir. Pada Rabu 14 Januari 2026, siang hari, seorang pria bernama Abdul Rohman Salwi, 44 tahun, warga asal Probolinggo, mengalami kejang di atas atap genteng sebuah rumah indekos di Jalan Banyu Urip, Surabaya. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai tukang serabutan tersengat aliran listrik bertegangan tinggi saat memperbaiki atap indekos yang bocor dan tanpa sengaja menyentuh kabel listrik yang melintang di atas genteng. Peristiwa tersebut memicu evakuasi dramatis ketika tim medis bersama petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya bahu-membahu menurunkan korban dari lantai 2 menggunakan tali dan tandu. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar pada bagian dada dan tangan kanan sebelum akhirnya dilarikan menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis.
Pada Senin sore 19 Januari 2026, sebuah gudang ikan di Jalan Tanah Baroyo nomor 32 Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dilalap api. Laporan diterima Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat dan 6 unit armada damkar segera dikerahkan ke lokasi. Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali terlihat membesar dari lantai 2 gudang sebelum petugas dipanggil untuk menangani kebakaran. Akibat peristiwa ini, satu bangunan gudang ikan seluas sekitar 100 meter persegi mengalami kerusakan berat, dengan estimasi kerugian materi mencapai 600 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, dan proses pemadaman melibatkan sekitar 80 personel yang didukung petugas lainnya hingga api berhasil dikendalikan. Damkar beraksi, Satria Biru. Minggu 18 Januari 2026, petugas pemadam kebakaran melaksanakan evakuasi seekor kucing yang terjebak di Jalan Awe Syahrani, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Operasi dilakukan oleh Regu 2 Posko 2 bersama Redcar Posko 2 dengan dukungan 1 unit fire truck Hercules menindaklanjuti laporan warga mengenai kucing yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Evakuasi dimulai pukul 20.55 WITA dan selesai pukul 22 WITA. Berlangsung sekitar 1 jam 5 menit, dilakukan dengan aman dan terkoordinasi tanpa menimbulkan korban luka maupun meninggal. Kegiatan ini bertujuan menyelamatkan hewan sekaligus memberikan pelayanan dan rasa aman bagi masyarakat. Pada Minggu 18 Januari 2026, petugas pemadam kebakaran sektor Cilengsi menerima laporan dari warga terkait seorang pengendara sepeda motor yang terjatuh ke saluran drainase di perumahan Medland Transyogi Cilengsi, Kabupaten Bogor. Sepeda motor tercebur setelah pengendara kehilangan kendali akibat tali gas bermasalah saat pulang membeli velg. Tim damkar segera menindaklanjuti laporan, turun ke aliran kali, mengikat motor dengan selang pemadam, dan menariknya ke daratan. Pemilik motor sempat tercebur namun berhasil diselamatkan dengan bantuan warga. Proses evakuasi berlangsung sekitar 15 menit dan berjalan lancar tanpa korban serius. Kejadian bermula saat seorang warga pulang mengendarai sepeda motor usai membeli velg. Saat fokus berkendara, tali gas motor tiba-tiba bermasalah, hingga pengendara kehilangan kendali dan tercebur ke saluran drainase. Warga yang melihat kejadian tersebut segera melaporkannya kepada petugas rescue pemadam setempat untuk proses evakuasi. Minggu 18 Januari 2026, pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, Regu B Limpato menerima laporan dari warga terkait seekor ular piton yang masuk ke kandang ayam milik seorang warga di Korong Pasak Pakandangan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Pelapor Akbar Fitriansyah, 47 tahun, pekerja sektor swasta sekaligus pemilik rumah, segera menginformasikan kejadian tersebut kepada petugas. Menindaklanjuti laporan, tim terlebih dahulu melaporkan kondisi kepada pimpinan dan setelah dinyatakan A1, personel mempersiapkan peralatan serta mengenakan alat pelindung diri sebelum berangkat ke lokasi. Sesampainya di tempat kejadian, petugas melakukan evakuasi dengan prosedur aman,
memastikan ular piton dapat ditangani tanpa membahayakan warga maupun hewan di sekitar. Proses evakuasi berlangsung dari pukul 18.05 hingga 18.26 waktu Indonesia Barat dan berjalan lancar, aman, serta terkendali, tanpa menimbulkan korban atau gangguan bagi warga sekitar. Gede banget. Sabtu dini hari, 17 Januari 2026, seorang perempuan lanjut usia bernama Fitri Suhartati, 77 tahun, terjatuh dan terkunci di dalam kamar mandi rumahnya di perumahan Gria Abadi, Bangkalan, Madura. Ia sempat terbaring dan berteriak minta tolong, namun keluarga tidak mampu membuka pintu karena terkunci dari dalam. Karena itu, pihak keluarga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran Damkar Satpol PP Bangkalan untuk mengevakuasi korban. Proses evakuasi berlangsung cukup lama dan baru selesai sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat setelah petugas berhasil membuka akses keluar. Kondisi korban ditemukan lemas dan langsung dilarikan ke RSUD Bangkalan untuk mendapatkan penanganan medis dengan pertimbangan faktor usia serta kondisi di ruang sempit yang memperburuk keadaan. Peristiwa ini terjadi saat seorang nenek hendak ke kamar mandi pada malam hari. Setelah mengunci pintu, korban kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dan tidak mampu berdiri kembali. Karena pintu dalam kondisi terkunci, korban berteriak meminta pertolongan. Mendengar hal tersebut, pihak keluarga segera menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk membuka pintu dan mengevakuasi korban. Ibunya itu sudah sepuh, jadi di dalam kamar tersebut sudah ada kamar mandi, jadi dari tempat tidur turun beliaunya ke kamar mandi terus jatuh. Terus berteriak minta tolong sama anaknya. Karena pintu terkunci jadi terpaksa telepon damkar. Jumat 16 Januari 2026. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat menerima laporan evakuasi orang terjebak di dalam lift sebuah rumah kos di Kebon Sirih. Informasi dari lokasi menyebutkan lift mengalami gangguan operasional diduga akibat kelebihan muatan. Lift dengan kapasitas maksimal 5 orang dipakai oleh 7 orang dan tidak dilengkapi indikator peringatan kelebihan beban. Ketujuh penghuni tersebut terjebak di lantai 3 dari total 5 lantai bangunan sebelum petugas segera menindaklanjuti dengan prosedur evakuasi yang aman. Seluruh korban berhasil diselamatkan dalam kondisi selamat tanpa cedera dan lift dikendalikan kembali untuk mencegah risiko lanjutan. Atasnya yang gini Pak nggak mau? Atasnya Biru. Tanpa berlama-lama, inilah 5 kejadian besar yang paling menyita perhatian versi Damkar Beraksi Satria Biru. Kejadian urutan 5, kebakaran bus Rosalia di Tol Sragen. Di urutan 5, sebuah bus Rosalia Indah jurusan Malang mendadak dilalap api hebat di Tol Sragen, Desa Toyogo, Sambung Macan. Kobaran api diduga kuat akibat korsleting listrik pada sistem kelistrikan bus membuat penumpang panik. Beruntung sopir Sudedi, 49 tahun, sigap menepikan bus dan mengevakuasi semua penumpang, menyelamatkan nyawa mereka satu persatu. Peristiwa tragis ini terjadi pada Senin dini hari 19 Januari 2026. Dan meski penuh ketegangan, tak ada korban jiwa. Api baru berhasil dijinakkan petugas 2 jam kemudian, meninggalkan bus hangus dan suasana yang mencekam.
Ini Pak, posisi sapi sudah hamil masuk ke dalam sumur. Kejadian urutan 4, evakuasi sapi terperosok dalam sumur di Nganjuk, Jawa Timur. Di urutan 4, sebuah evakuasi dramatis terjadi di Desa Jati Greges, Kecamatan Pace, Nganjuk, Jawa Timur. Seekor sapi milik Eko Setiawan terperosok ke dalam sumur tua pada Selasa 13 Januari 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena sulit mengevakuasi, pemilik meminta bantuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung menilai kondisi sapi yang tercebur cukup dalam namun tidak memiliki alat derek yang memadai. Akhirnya 3 derek dipinjam dari warga pengusaha sound system untuk membantu evakuasi. Petugas berjibaku dari tengah malam hingga pukul 6 pagi dan akhirnya sapi berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Proses ini penuh tantangan karena keterbatasan alat untuk mengangkat hewan besar. Kejadian urutan 3, evakuasi wanita melompat dari jembatan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Di urutan 3, dugaan percobaan bunuh diri menggegerkan terjadi di jembatan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Seorang wanita dilaporkan diduga meloncat dari jembatan pada Senin dini hari 19 Januari 2026. Petugas pemadam kebakaran dan tim ambulans sigap mengevakuasi korban yang langsung mendapatkan penanganan medis di IGD rumah sakit terdekat. Peristiwa ini terekam dan ramai diperbincangkan di media sosial setelah akun Instagram @malangraya_info membagikan foto puluhan warga yang mengerumuni area jembatan, menengok ke bawah dengan 1 unit ambulans terparkir di lokasi. Evakuasi berjalan dramatis namun berakhir dengan korban selamat dan mendapatkan pertolongan segera. Izin, Bro. Ini Ion sedang di bawah. Kondisi survivor ada 3 orang. Kejadian urutan 2, evakuasi korban terisolasi di tengah sungai Cipamingkis, Jonggol. Di urutan 2, ketegangan melanda sungai Cipamingkis, Kecamatan Jonggol, Bogor saat 3 pemuda terjebak banjir saat memancing Sabtu 17 Januari 2026. Debit air tiba-tiba meningkat akibat hujan deras di hulu, membuat mereka terisolasi di tengah sungai dan terjepit bebatuan, meski di lokasi kejadian tidak turun hujan. Petugas damkar dan tim gabungan melakukan evakuasi dramatis, menyeberangkan korban satu persatu menggunakan tali, melewati arus deras yang berbahaya. Setelah berhasil diselamatkan, ketiga pemuda dinyatakan selamat, meski sempat syok dan kelelahan tanpa luka serius. Kejadian urutan 1, kebakaran menghanguskan 18 bangunan di Kendari. Di urutan 1, kebakaran hebat melanda Jalan Bunggasi, Andu Onohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Rabu pagi 14 Januari 2026, pukul 5.18 WITA. Laporan warga memicu sigapnya tim damkar Kota Kendari yang menurunkan unit dari pos Poasia sambil menunggu bantuan dari Makodamkar, Pos Boulevard, dan Pos Benu-Benua. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menanggulangi api yang cepat merembet dari kios penjual sandal di tengah lokasi ke 18 bangunan di sekitarnya, termasuk 2 ruko, 15 kios, 1 rumah, serta 2 mobil dan 2 sepeda motor. Seluruh bangunan semi permanen berbahan kayu memudahkan kebakaran membesar. Kebakaran diduga akibat mesin Pertamini meledak, namun tak ada korban jiwa. Sementara kerugian ditaksir mencapai hampir 2 miliar rupiah.
Itulah rangkuman 5 kejadian besar versi Damkar beraksi Satria Biru. Tetap waspada, tetap aman, dan sampai jumpa di 5 kejadian besar lainnya dari Damkar beraksi Satria Biru. Nah, kalau udah kejadian seperti ini, pertama, jangan panik. Pastikan, ingat-ingat kembali di mana Anda menaruh kunci. Yang kedua, kalau tidak bisa juga, telepon damkar. Kuncinya mana, Pak? Ada. Nah, ini apa? Maaf, Pak. Maaf. Itulah tadi aksi nyata para petugas pemadam kebakaran dalam menjaga keselamatan kita semua. Dari kobaran api hingga evakuasi darurat, mereka selalu siap siaga tanpa kenal lelah. Terima kasih sudah menemani Satria Biru. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan hargai perjuangan para pahlawan kita di lapangan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Satria Biru. Keberanian, pengabdian, dan aksi nyata untuk negeri.